pagi Bu Melisa. Selamat pagi Bu Leli. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Leli bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Nah, hari ini kan Bu Melisa rencananya ingin praktek coaching ya. Iya betul sekali Bu Leli. Dengan siapa hari ini yang menjadi coaching? Hari ini saya akan melakukan coachingnya dengan Ibu Esplis. Oh, dengan Ibu Esplis Iya. ya. Nah, hari ini saya akan menjadi observer di praktek coaching Bu Melisa. Nah, sebelum Bu Melisa nanti memulai untuk praktek coaching, nah maka saya sebagai observer akan melakukan observasi awal. Jadi pra coachingnya Bu Melisa nanti ya. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Melisa. Jadi yang pertama, untuk persiapan coaching Bu Melisa nanti dalam rubrik penilaiannya, Bu Melisa menggunakan rubrik penilaian yang seperti apa? Di dalam proses coaching nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian dengan menggunakan alur-tinta. Nah di sini ketika kita menggunakan alur-tinta, nantinya saya akan mulai dengan tujuan terlebih dahulu. Kemudian sesudah itu nanti saya akan mengidentifikasi pada coaching terlebih dahulu. Ketika itu sudah, nanti saya akan menanyakan rencana aksi apa yang akan dilakukan. Sesudah itu nanti tanggung jawab dan komitmen seperti apa yang akan tetap dipegang. Ya. Jadi nanti menggunakan alur-tinta ya, yaitu singkatan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Nah, dari praktek coaching yang akan Bu Melisa nanti praktekkan, nah kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Melisa? Nah, di sini saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Nah, kehadiran penuh di sini saya berusaha menjadi coach yang menjadi pendengar yang aktif, mendengarkan segala keluh kesahnya, dan itu nanti akan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan saya berikan kepada coach. Baik, jadi kompetensi coaching yang ingin difokuskan ke Bu Melisa nanti adalah kehadiran penuh. Nah, kira-kira bagian mana yang akan dispesifikkan dalam kehadiran penuh? Saya akan spesifikkan lebih kepada pertanyaan berbobot. Nah, harapannya dari sini nanti ketika coaching itu nanti dapat memberikan si coachnya dapat memberikan sebuah solusinya sendiri atas permasalahannya yang sedang dihadapi. Nah, kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan coach yang ingin dipraktekkan Bu Melisa nanti apa? Indikatornya ini saya sebagai coach mempunyai indikator keberhasilan apabila seorang coach tadi berhasil jika dia mampu memberikan sebuah solusi kemudian ide-ide dan gagasannya atas masalah yang sedang dihadapinya. Luar biasa sekali ya. Nah, kira-kira ini nanti prakteknya hari ini atau besok? Prakteknya hari ini, tapi nanti menunggu sejenak sekitar 15 menitan, tidak apa-apa ya? Oh iya, siap. Ya, siap. Tapi coachingnya sudah ready Sudah ya? ini, kita sudah janjian juga. Oke, baik. Kita tunggu saatnya praktek coaching dari Bu Melisa dan Bu Esplis. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Esplis. Waalaikumsalam Bu Melisa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada kabar apa nih Bu Esplis? Hari ini kabarnya ya sudah panas sekali bawahnya ya. Tapi hatinya tetap bahagia Ya, kan? bahagia. Alhamdulillah. Kegiatannya hari ini apa nih Bu di sekolah? Hari ini tadi anak-anak kebetulan kebersihan Bu ya, habis kebersihan ini masih istirahat. Dan kan ini mau puasa. Iya, Jadi betul anak-anak sekali. tadi agak dipulangkan lebih awal. Oh, seperti itu. Sepertinya semua kelas ya? Iya, Bu semua Esplis? kelas semua. Oke, jadi untuk menanamkan cinta dan peduli terhadap lingkungan ya. Iya. Oke, bagus sekali. Oke, baik Bu Esplis. Di sini saya sebagai coach ingin menanyakan nih Bu Esplis. Sebenarnya Bu Esplis ada masalah? Iya, saya sih ada anak-anak itu kalau merokok itu kayak sudah tak terbendung Bu. Iya, kalau zaman dulu mungkin merokok masih sembunyi-sembunyi, kalau sekarang anak-anak itu kalau merokok sudah sangat vulgar. Bahkan itu beberapa kali ada ketahuan yang di dalam kelas. Itu sudah sangat merisaukan sekali Bu ya. Itu rata-rata anak yang merokok di kisaran kelas berapa? Paling banyak kelas 9, terus ini nomor 2 kelas 8, yang kelas 7 masih
belum terlalu banyak. Masih terlalu belum Masih- terlalu banyak ya. Iya, yang paling banyak itu kelas 9, yang paling besar. Yang Iya. paling besar. Nah, kelas 7 itu masih belum terlalu banyak. Akan tapi berarti itu udah ada Sudah benih-benihnya ada, gitu ya. sudah ada, Iya, tapi oh. jumlahnya itu tidak sebanyak kelas 8 sama kelas 9. Iya. Padahal kelas 9 itu harusnya memberikan Iya, contoh iya, adik-adiknya ya. Ternyata mereka yang memberi contoh nggak baik ternyata. Iya Bu Espris. Nah, ketika anak-anak di kelas 9 merokok, nah itu kira-kira di dalam satu kelas hampir semuanya atau bagaimana nih Bu Espris ceritanya? Kalau sekarang anak laki-laki itu mungkin sekitar 90% itu pasti hampir merokok. Cuma mungkin ada yang di luar. Nah, sekarang kan ada beberapa anak itu yang sangat berani rokoknya di dalam kelas. Jadi pernah beberapa kali ketahuan di kamar mandi. Ya. Dan akhirnya kalau ketahuan sama adik kelas kan pasti contoh. Iya betul sekali. Nah itu kira-kira yang perempuan ada yang mencoba untuk merokok juga apa Kalau tidak nih? perempuan ini sementara belum menemukan. Ini masih anak laki-laki. Semoga aja tidak ya Iya, Bu semoga Espris aja ya. tidak. Iya. Nah itu berarti merupakan suatu masalah ya Bu Espris ya. Iya, sekali benar. Masalah. Nah menurut Bu Espris kesepakatan kita hari ini tuh seperti apa nih Bu Espris? Ini menurut saya berharap dengan proses coaching ini kita bisa cari solusi kira-kira untuk mengurangi anak-anak yang merokok itu seperti apa. Nah, harapannya Bu Espris dari adanya coaching ini kita membahas lebih jauh lagi. Nah, keberhasilan yang ingin diharapkan itu seperti apa? Harapannya anak-anak itu yang merokok berkurang. Kalau bisa berhenti semua. Kalau mungkin tidak bisa berhenti ya berkurang aja saya sudah sangat sekali. Iya. Kira-kira menurut Bu Espris nih kesempatan yang saat ini dimiliki itu seperti apa agar seperti yang disampaikan Bu Espris peserta didiknya bisa minimal berkurang lah agar tidak terkena apa itu racun-racun rokok tadi ya. Kesempatan apa nih yang dimiliki? Yang jelas adanya sosialisasi tentang bahaya kandungannya rokok itu seperti apa, terus kira-kira dari kan anak-anak itu menghabiskan uang ya, jadi rokok itu sekarang mahal tuh. Betul. Jadi ada sebuah edukasi tentang negatifnya rokok itu seperti apa. Kalau menurut saya itu. Selain sosialisasi ada kesempatan lain apa tidak? Komunikasi dengan orang tua. Mungkin juga anak-anak itu kan kalau di rumah orang tuanya nggak tahu kalau mereka merokok itu. Kalau di luar mereka merokoknya sangat banter sekali. Kalau di rumah kan berarti taunya orang tua Baik-baik baik-baik aja. Iya. Iya, dan itu mungkin dirasakan hampir semua wali murid juga ya. Iya betul sekali Bu. Jadi kesempatan dimiliki Bu Espris tadi yang pertama itu punya ranah untuk sosialisasi. Ini untuk sosialisasinya sebatas dari guru ke peserta didik, guru ke wali murid atau bagaimana atau mungkin dari pihak luar nih Bu Espris? Yang jelas kalau dari dulu bisa melakukan sosialisasi ketika semua mata pelajaran itu bisa ngasih tahu tentang dampak-dampak merokok itu seperti apa. Terus kami juga berencana apa ya mungkin bekerja sama mungkin jadi mungkin nggak sampai separah narkoba sih, tapi kami juga ada rencana untuk bekerja sama dengan BNN biar anak selain rokoknya berhenti juga tidak merambah ke yang lebih lain jauh ya. lagi ke narkoba. Iya, karena awalnya dari narkoba itu yang mencoba-coba itu Iya. sama kayak rokok ya Bu ya. Oke baik Bu Espris, luar biasa sekali penyampaian Bu Espris ini. Nah kira-kira nih Bu Espris dari skala 1 sampai 10 sekarang itu Bu Espris berada di skala berapa? Yang saat ini sudah saya lakukan. Yang saat ini ya yang sudah dilakukan. Saya baru skala 6 Bu. Dari skala Ya, 6 karena ya. mungkin saya sosialisasinya ke anak sendiri kan juga belum maksimal. Nah baru di skala 6 kira-kira punya kekuatan apa lagi yang akan digunakan Bu Espris? Mengerahkan semua kekuatan Bu ya. Hanya ketika upacara itu kan lebih secara menyeluruh ya dari kelas 7, 8, 9 itu bisa mencakup, kita bisa memberi gambaran. Kalau di lingkup kelas kan hanya sekitar 30 anak, kalau satu upacara bisa biasanya video 1000 anak 30 kelas bisa tercover. Selain itu juga ini penempelan poster-poster Wah, yang cocok itu. itu bagus juga anak-anak itu biar tahu dampaknya apa, atau mungkin gambar-gambar rokok yang itu Bu, yang yang bolong-bolong itu. anak-anak kan biar mikir oh ini dampaknya. Iya, Karena saya
Ya karena lewat gambar itu sepertinya lebih menarik juga. Kadang kalau cuma dikasih tahu nih anak keluar dari sini, Iya betul. keluar dari sini. Kalau dari gambar bisa terekam Iya, bisa dicoba juga itu yang Bu Espris ya. Oke, baik. Kira-kira dari rencana yang akan dilakukan ke depannya ini untuk mencapai suatu tujuan, menurut Bu Espris ada apa tidak kendala yang akan dihadapi nih? Atau hambatan apa? Kendalanya itu ketersediaan rokok yang susah sekali didapat. Anak-anak itu kalau mau di bensin itu eceran, susuknya itu dibelikan utilan itu kan, jadi lingkungan sini ya mendukung dalam artian memang gampang sekali dapat rokok itu. Warung kopi di sini juga banyak Bu, jadi memang Memanfaatkan ekonomi ya. yang susahnya itu. Kalau saya sementara kendalanya dari lingkungan yang memang apa ya? Yang masih belum mendukung gitu ya. Iya. Kira-kira dari lingkungan yang saat ini belum mendukung, akan tetapi dari pihak sekolah itu sebenarnya sudah berusaha dengan baik tuh ya. Nah, dari kendala yang diprediksi akan terjadi tersebut, kira-kira Bu Espris menemukan sebuah solusi apa tidak? Dari hambatan yang disampaikan itu tadi. Solusi yang jelas kalau kami harus door-to-door ke warung-warung kayaknya kan berat ya. Karena mereka juga Lantah untuk cari ekonomi. iya, ekonomi sangat dilematis. Iya, yang jelas sementara ini ya hanya kita memberikan ke siswanya aja, ke siswa biar mereka menjauhi rokok. Ya, cara seperti itu ya untuk menghadapi sebuah hambatan tadi ya Bu Espris ya. Oke, baik Bu Espris. Nah, terkait rencana aksi nih, dimulai dari langkah apa ke depannya ini Bu? Langkah yang awalnya jelas gitu. dari skala kecil dulu kelas, nanti saya akan memaparkan apa dampak-dampaknya itu, kemudian saya akan atur lah istilah atur yang berwenang di sini yang mengatur itu bakal kurikulum, di mana saya bisa masuk ke komite upacara, nanti saya bisa memberikan sosialisasi ke anak-anak. Dan itu juga penempelan poster-poster, saya juga harus kerjasama juga dengan Bang Kasar, maksudnya asal nempel juga. Wah, apa itu? Iya. Kan, ya, seperti itu. Posternya kan juga dari anak-anak sendiri, mungkin Yang saya gambar bisa gitu ya? kerjasama dengan Bukit Budaya, Wah, bukan pasti bagus ada itu. mata pelajaran apa? Menggambar. Menggambar. Ya, Ya. bagus. Jadi ada yang kolaborasi dengan guru yang lain gitu ya. Oke, baik. Dari langkah-langkah awal dan rencana aksi yang akan dilakukan, kira-kira prioritas yang lebih diutamakan itu apa? Prioritas yang jelas ada dua sih, sosialisasi untuk semua ketika upacara sama penempelan poster tadi. Kalau penempelan poster habis di sudut-sudut itu kan masih terbaca sama anak. Oke, bagus sekali rencana aksi Bu Espris. Nah, untuk jangka waktunya nih Bu Espris, akan dilakukan itu dalam jangka waktu berapa lama? Kemudian itu nanti dalam langkah kedepannya itu ada time schedule apa tidak? Mungkin sih cepatnya Bu. Cepatnya. Iya. Kalau upacara Berarti sudah ini ya? Iya, sudah ini. Kalau upacara jelas hari Senin itu sudah bisa dilakukan. Kalau kolaborasi dengan poster kan sama kata Iya, karena anak-anak betul. bikin poster juga pasti memerlukan waktu beberapa minggu. Wah, luar biasa sekali nih Bu Espris nih. Nah, untuk ukuran keberhasilan menurut Bu Espris, wah ini sudah berhasil, wah ini belum berhasil. Nah, ukuran keberhasilan menurut Bu Espris itu yang seperti apa sih? Tidak ada lagi laporan anak-anak yang merokok di kelas ataupun di kamar mandi. Dan juga ketika anak-anak masuk pintu gerbang itu sudah tidak ada bau rokok. Kan anak-anak itu orang masuk itu bajunya itu Langsungnya sudah udah. bau rokok ya. Jadi kalau itu sudah tidak bau rokok paling enggak sudah berkurang. Kalau Iya. Nah, cara mengantisipasi adanya gangguan yang baru aja disampaikan itu apa? Hambatan itu tadi. Masuk-masuk tetap bau rokok tuh. harus lebih sosialisasinya lebih ditingkatkan lagi Bu, ya. Oke, bagus Bu Espris. Nah, komitmen apa nih Bu Espris untuk rencana aksi ke depannya? Komitmen yang jelas secepatnya dilakukan nanti deh matur ke Wakapurkuluk untuk sosialisasi tentang rokok, juga di kelas bisa dilakukan wali kelas atau guru BK atau semua saja bisa, terus yang jelas juga berkolaborasi dengan Bukit Budaya mungkin saat ini temanya poster tentang rokok. Oke, luar biasa sekali Bu Espris, rencana aksi dan komitmen yang semoga saja tetap
terjaga untuk kedepannya dan semoga tetap berhasil dan sukses. Nah, sesudah ini nanti tetap kita adakan coaching lebih lanjut lagi ya. Saya tunggu informasi terbarunya, semoga ada kabar baiknya. Terima kasih Bu Espris. Ya, kita kembali lagi. Kalau tadi kita sudah melakukan pra-observasi, kemudian sudah praktek untuk coaching. Nah, sekarang kita sampai di sesi pra-praktek coaching. Nah, Bu Melisa, tadi saya sudah memperhatikan dengan seksama proses praktek coaching Bu Melisa dengan Bu Espris, di mana Bu Melisa sebagai coach dan kemudian Bu Espris sebagai coaching sudah berlangsung dengan sangat baik ya. Nah, dari hasil praktek coach yang Bu Melisa sudah lakukan tadi, nah coba ceritakan Bu Melisa apa yang sudah Bu Melisa lakukan untuk mencapai indikator yang Bu Melisa inginkan tadi. Oke, baik. Jadi, nah di sini tadi saya sudah melakukan proses praktek yang dimana yang jadi lawan saya itu adalah Bu Espris. Dimana Bu Espris itu ada suatu masalah di Bu Leli. Masalahnya yaitu tentang adanya siswa yang sudah merokok, baik itu di kelas 7, 8 atau 9. Nah, di kelas 9-nya ini yang harusnya sebagai kakak senior memberikan contoh yang baik, akan tetapi kenyataannya memberikan contoh yang masih perlu mendapatkan bimbingan lebih lanjut lagi, yaitu banyaknya yang merokok. Nah, dari situ Bu Espris sebagai guru yang ada di lembaga tersebut berusaha untuk melakukan suatu upaya-upaya dan cara-cara agar mengurangi dan meminimalisir lah angka-angka dari peserta didik yang merokok tersebut. Seperti itu, Bu Leni. Iya, ya betul sekali. Juga tadi sudah saya mencatat ya Bu, mencatat dari yang saya amati dari praktek coach tadi dari Bu Melisa dan Bu Espris, dapat saya sampaikan di sini sudah sesuai, sangat sesuai dengan Altirta, di mana tujuannya ada, identifikasinya ada, kemudian rencana aksi ada. Jadi benar sekali dari hasil yang disampaikan Bu Melisa tadi, saya juga di sini sudah mencatat beberapa catatan dari hasil praktek coach dari Bu Melisa dan Bu Espris tadi. Nah, menurut hasil observasi saya, jadi memang sudah sesuai dengan Altirta, di mana ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Selain itu, praktek coachnya juga berjalan dengan mengalir begitu saja, di mana Bu Melisa benar-benar hadir secara penuh. Jadi kalau menurut saya memang indikator ketercapaiannya di sini sudah terpenuhi. Bu Melisa hadir dengan penuh, Bu Melisa menjadi pendengar yang baik, kemudian Bu Melisa memetakan masalah-masalah sesuai kondisi yang ada di lapangan, kemudian Bu Espris sendiri juga dalam situasi coachingnya tadi, suasana terbentuk dengan kekeluargaan, dengan ramah ya. Jadi coach sendiri bisa menyampaikan masalahnya dengan nyaman, dengan tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, seperti itu ya Bu Melisa. Kemudian pada kita sekarang bahas di Altirtanya ya. Pada tujuan tadi sudah nampak, jadi Bu Melisa menanyakan masalahnya apa, kemudian Bu Melisa juga bertanya kepada coachingnya, inginnya apa ini dari hasil coaching ini, arahnya apa, yang mau dicapai apa. Kemudian pada identifikasi masalah, di sini Bu Melisa sudah memetakan. Jadi Bu Melisa bertanya, yang paling banyak itu di kelas mana, di tingkat kelas mana. Ternyata Bu Espris menyatakan bahwa di kelas 9. Kemudian ada lagi Bu Melisa juga pada rencana aksi juga ditanyakan apa yang akan dilakukan Bu Espris. Ternyata cukup banyak ya, ada sosialisasi, tidak hanya sosialisasi dari guru BK sendiri, kemudian ada kolaborasi dengan BNN,
selain itu juga kolaborasi dengan mapel yang lain ya seperti itu. Melakukan apa itu penempelan poster-poster juga. Nah, sangat bagus. Nah, ketika pada waktu pemetaan masalah, di sini coach juga sudah memberikan respon yang sangat baik. Respon yang baik terhadap setiap yang disampaikan, masalah yang disampaikan oleh coach. Kemudian ada rencana aksi juga. Bu Melisa sudah menanyakan ya, dari yang direncanakan oleh coach ini sudah seberapa jauh, sudah tingkatannya kalau dihitung dari nilai itu dari angka 1 sampai 10 sudah sampai mana. Kemudian juga Bu Melisa sebagai coach juga sudah menanyakan kekuatan apa, kelebihan apa dari hasil dari rencana-rencana dan yang sudah dilakukan ini, efeknya terhadap anak itu sudah seperti apa. Nah, kemudian Bu Melisa juga menanyakan hambatan dan solusinya. Itu sangat baik sekali karena itu sangat diperlukan untuk refleksi juga. Dan yang terakhir pada alur tanggung jawab sudah ada konfirmasi untuk pencapaian tujuannya. Itu hasil dari observasi saya. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada Bu Melisa, dari praktek coaching yang hari ini sudah dilakukan, kira-kira nih menurut Bu Melisa, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Melisa lebih kembangkan lagi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi di sini, saya ingin menjadi pendengar yang aktif lagi, yang dimana tetap melakukan pendampingan penuh kepada Ibu SD, menanyakan kondisinya anak-anaknya seperti apa. Jadi tidak sampai ketika suatu masalah itu tadi kemarin sudah kita lakukan praktek coaching, kemudian kita tinggalkan, tidak seperti itu. Tetapi kita terus melakukan pendampingan masalah apa yang yang sedang dihadapi kembali, adakah kendala-kendalanya, dan kita kondisikan bersama. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi di sini umpan balik dari coaching itu sangat diharapkan, dan juga refleksi tentunya ya, refleksi itu harus dilaksanakan untuk perbaikan yang akan datang. Ya. Saya rasa praktek coaching kita hari ini sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Kita akan ketemu lagi dalam sesi-sesi coaching selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Levi.